Sin kalau mercusuar sama mercu kapal itu digunakan buat Cuaca. iya kayak ngingetin Peringatkan. nelayan atau orang yang bawa bawa kapal gitu kalau misalnya ada cuaca Iya, buruk. cuaca ya. Nah, yang di kalimat kedua itu dibikin salah satu contohnya misalnya di wisata air. Biasanya itu ada stasiun untuk kayak coast guards-nya gitu sama yacht clubs kayak clubs-nya ini kayak yang punya kapal kan pasti kan punya klub ya. Itu nanti dikasih tahu kira-kira hari ini cuacanya gimana, apakah ada badai atau Badai ya. apa lewat. Nah, lewat sinyal bendera yang dikasih lihat pas siang hari. Nah, kalau di selanjutnya nelayan yang amatir itu dia disuruh berlayarnya tuh bareng sama orang-orang yang udah ini yang bisa yang udah berpengalaman lah biar bisa tahu bisa translate sinyal-sinyalnya kalau misalnya bakal ada badai yang bakal datang dan lain-lain. Nah, di sini di kalimat sini adalah nahkoda yang bisa tahu nih, yang bisa tahu, yang ngerti cuaca kalau misalnya badai mau datang itu dia itu punya kayak kayak kelebihan gitu. Apa ya istilahnya kayak kayak dia punya kelebihan kalau dia tuh bisa bisa tanpa tanpa sinyal gitu, tanpa tanpa sinyal dari bendera, tanpa sinyal dari mercusuar dan lain-lain, dia bisa tahu nih dari awannya misalnya. Kalau misalnya Insting. mau ada badai, nah iya. Nah, dia bisa lebih duluan nih ke tempat berlindung kayak di pelabuhan. Nah, kalau kompas dan peta kelautan itu biasanya dipakai buat ngasih tahu kalau lokasi-lokasi yang ada ininya boys tuh gini loh Lampung nggak sih? iyo pelampung yang kayak gini lah Sampai setting gambar loh. loh totalitas. Oke, totalitas. Nah itu kayak floating buoys ini dia punya battery powered lights, bells or horns buat ngasih tahu secara visual sama listening kayak suara kalau misalnya ada angin kencang misalnya. Terus juga di peta peta kelautan itu biasanya tuh ada kayak radio beacons itu kayak sinyal pemancar radio gitu. Sama flashing buoys yang ini yang sama sama kayak gini. Ini marine charts-nya tuh kayak gini misalnya di daerah-daerah yang kayak ini beach, pantai dan lain-lain gitu. Nah, terus ini bisa juga di peta itu dikasih tahu kalau misalnya di daerah situ ada karang lah atau apa, ada kapal yang udah karam. Nah, apa artinya? Artinya adalah di kalimat pertama dikasih tahu nih, ini tuh mercusuar sama mercu kapal. Nah, terus di yang kedua itu dikasih tahu dengan sinyal-sinyal dari bendera. Yang ketiga itu orang-orang yang dikasih tahu kalau amatir itu wajib bareng sama orang-orang yang udah profesional, udah tahu. Nah, terus juga di sini dikasih tahu nih ada cara kompas, ada peta kelautan dan lain-lain buat ngasih tahu. Nah, kenapa aku milihnya B ya? Karena ini tuh lebih general karena ada mercusuar, ada buoys, ada kompas, ada peta laut dan lain-lain. Kalau misalnya A kenapa salah? The function of naval signal and buoys, iya benar kayak kalimat sini sama sini. Tapi di yang pertama dia tuh nggak ngomongin tentang naval signals and buoys, dia ngomongnya tuh lighthouse and lightships. Kenapa yang C salah? Lighthouse and maritime signaling device. Iya bisa benar, tapi nggak cuma itu, dia juga bisa pakai ada yang kayak apa? Ada yang dari peta laut dan lain-lain dari kompas. Nah, kenapa yang D salah juga? Karena lighthouse itu mercusuar sama eksklusif ke occulting instrumentation. Maksudnya instrumen yang dilihat kayak kompas, kayak peta, tapi juga ada di sini nih. Ada buoys yang ngasih ngemancarin suara. Jadi nggak cuma dilihat doang, dia juga bisa mancarin siulan lah gitu. Jadi makanya kenapa B yang paling benar, karena dari semua ini itu sebagai instalasi biar orang nelayan-nelayannya pada tahu nih kalau misalnya bakal ada cuaca buruk dengan cara apa? Dengan cara
dengan cara buoys, kompas, peta, dan juga lighthouse gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Paham Pak, paham. Paham, Pak. Lanjut Pak. Halo. Mantap Pak. Mantap Pak. Gimana? Ya, nah, terus, Paham? Halo. according to the passage, buoys can be best described as, kalau misalnya kamu nggak tahu nih ya buoys itu apa gitu ya, kamu lihat aja sih di sini kayak and floating buoys berarti kan dia Kapung. di atas gitu maksudnya. Boleh enggak? Kira menaik. Nah. Kirimu udah bisa kan? Jasa segoro emang suka KB sih. Yo, seangkatan ya. Nah, kalau yang ini nih in the line 7 the advantage of time means most nearly itu sebagai soal yang paling mendekati gitu. Ngerti nggak Mas? Kayak paling mendekati advantage of time. Kenapa advantage of time? Karena advantage of knowing early gitu, kayak dia lebih tahu duluan nih kalau misalnya mau badai karena pengalaman, karena insting gitu. Nah, kenapa itu sih kayak alasan kenapa an early warning gitu. Terus juga yang lain nggak begitu ini sih. Karena ini belum tentu benar juga ya aku. Maksudnya ya setahu aku lah gitu. Terus yang kedua udah dibaca belum, Bro? Gorong-gorong sih, dibaca sih. Gurung. Jadi intinya dari poin ini adalah kalau misalnya ada juga ikan-ikan tuh yang punya ototnya tuh bisa bikin dia anget gitu. Salah satu contohnya adalah bluefin tuna, yang dimana dia itu walaupun di perairan yang suhunya sangat dingin 7 derajat, tapi badannya itu bisa 25 derajat Celcius. Nah, hasil dari tubuhnya yang hangat ini adalah nggak cuma bisa bikin ototnya jadi lebih efisien geraknya, tapi juga bisa ngebantu kinerja otak sama mata. Nah, contoh lagi namanya billfish itu bisa dia punya otot khusus buat jadi penghangat mata sama otaknya. Nah, kenapa yang A itu salah? Itu ini their eyes and brain are more efficient than those of any other fish. Itu nggak masuk ke boolean logika, karena di sini tuh nggak dikasih tahu kalau misalnya apakah bluefin tuna itu the best, itu yang paling bagus, atau billfish yang paling bagus, itu nggak dikasih tahu kan. Nah, terus kenapa yang kedua salah? Ini yang perlu di garis bawahin adalah, ini kan kalau misalnya dia body temperature can change greatly depending on the water temperature kan. Nah, pasti kan ke bluefin tuna nih. Di sini nggak dibilangin kalau misalnya suhunya bluefin tuna itu bisa berubah sangat drastis berdasarkan dari airnya. Nah, ini logikanya masih kurang lah istilahnya. Kalau misalnya yang C, kenapa aku pilih yang C? Karena ini dikasih tahu nih, a bluefin tuna in water of 7 degrees Celsius, itu perairannya tuh dingin banget, 7 derajat Celcius kan. Nah, tapi dia masih bisa berenang dengan cara ototnya itu bikin dia anget di dalamnya, suhunya 25 derajat Celcius. Nah, itu kenapa aku pilih C, karena emang secara eksplisit dikasih tahu kalau pakai contoh dikasih tahu di teks kalau pakai contoh bluefin tuna itu bisa loh kalau misalnya dia berenang di perairan yang dingin banget tapi badannya masih hangat gitu. Nah, terus yang bluefin tuna yang D kenapa salah? Karena jelas karena ini tuh billfish yang bisa punya spesialisasi otot yang bisa bikin anget otak sama matanya gitu. Nah, itu kenapa aku pilih C. Tadi aku bingung juga sih antara B atau C, tapi can change greatly itu nggak dikasih tahu kalau misalnya apakah bluefin tuna ini bisa berubah-berubah atau si bluefin tuna ini bisa menahankan 25 derajat Celciusnya regardless of the water around him here gitu. Ya, kalau yang B itu karena kurang informasi aja. Ini sembarang. Oh. Nah, kira sing just. Ini kan di skip aja tadi. Soalnya broken soalnya. Oke. Soalnya kan enggak. Broken home. Ngawang yang menjawabnya itu. Nah, di sini yang paling sering diulang-ulang adalah kontinen,
eh, kontinen, terus banyak banyak lagi kayak subcontinents. Berarti ini the passage mainly discuss about benua, continents. Nah, gimana sih cara kita tahu nih, udah tahu nih ternyata yang diomongin kontinen, tapi kita nggak tahu antara apakah continental drift atau continental structure and crust. Kita baca dulu. Nah, di kalimat pertama itu yang pakai trik strategi yang prediction ya. Continent and ocean basins represent the large identifiable bodies on Earth. Berarti di sini kemungkinan besar adalah ngomongin tentang definisi dari continents atau definisi dari ocean basins. Nah, kita baca lagi di kalimat kedua. Nah, kebanyakan sebenarnya di kalimat-kalimat itu di kalimat-kalimat itu ini ngomonginnya tentang berbagai definisi dari apa itu benua. Nah, yang di kalimat kedua itu ini masih ngomongin kayak sebagian besar dari daratan dari benua dari bumi ya, kayak yang sebagian besar itu dataran rendah atau dataran tinggi. Nah, di kalimat ketiga tuh udah dikasih tahu nih, udah mengerucut kalau di ilmu geografi definisi benua itu lebih ke continuous land masses, istilahnya daratan yang selalu berujung gitu, maksudnya bersambung gitu. Nah, di kalimat keempat, on the other hand, di sisi lain adalah definisi yang lain nih, definisi secara umum apa itu kontinen. Kontinen ini ya yang termasuk dari daratan yang sangat besar, itu bisa termasuk kayak Eropa, bisa Asia, atau bisa ngasih tahu kalau satu daratan doang yang sangat gede gitu. Nah, di sini di kalimat selanjutnya itu dikasih tahu, ini sedikit fun fact gitu, kayak side fact gitu, kayak ya pengetahuan umum aja gitu, kalau misalnya nggak semua benua itu dikelilingin sama mountain ranges, nggak semua benua dikelilingin samudra kok. Ada juga yang dikeliling yang termasuk dataran yang besar tapi nggak termasuk benua. Contohnya itu Greenland, yang dimana dia itu dikelilingin sama laut. Terus juga ada juga India sama Pakistan yang dikelilingin sama pegunungan Himalaya misalnya. Nah, daratan-daratan yang sangat besar, daratan-daratan yang gede banget, tapi dikelilingin sama natural barrier kayak samudra dan lain-lain, itu dinamain subcontinent. Makanya kalau misalnya di berita-berita biasanya India subcontinent, Indian subcontinent gitu. Nah, di sini kenapa aku milih various definitions of the term continent, karena di beberapa kalimat itu dikasih tahu penjabaran definisi dari beberapa pemahaman yang berbeda. Yang paling kelihatan tuh di ilmu geografi, kalau misalnya kontinen itu continuous land masses that together comprises about 29.2% gitu. Tapi ada juga yang secara umum gitu. Terus kenapa nggak continental drift and division? Di sini nggak dikasih tahu kalau misalnya ada continental drift and division, karena nggak dikasih tahu, kayak nggak dibahas lah istilahnya. Terus continental structure and crust itu nggak dibahas juga. Karena di sini cuma dibahas kalau misalnya benua daratan itu proporsinya 29,2% dari jumlah total planet. Tapi nggak dikasih tahu nih benua itu daratannya tuh isinya apa aja dan lain-lain. Terus scientific analysis of continental crust itu juga nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena di sini tuh bener-bener bahasanya umum banget. Kayak di sini dikasih taunya tuh kontinen itu biasanya dikelilingin sama water bodies or high mountain range. Nah, ini tuh hal-hal kata-kata yang bisa dipercaya secara umum biasanya. Biasanya untuk kata-kata yang lumayan umum, yang kamu nggak ribet lah ngertiinnya. Kalau kata-kata di jurnal-jurnal ilmiah kan biasanya ribet tuh. Kayak kamu nggak ngerti ini apa. Itu biasanya bisa dibilang scientific analysis. Nah, itu sih kenapa aku milih B.
Dayut. Nah, ini dikasih tahu nih, ini mesti cerdik juga. Disuruh baca paragraf di bawah ini, tapi tentang active design, tapi dikasih tahu mana pernyataan yang salah, except kan. Nah, ini tuh teksnya itu ngomongin tentang arsitektur yang namanya active design. Apa sih active design itu? Yang dimana itu tuh ngegabungin antara seni bangunan, seni arsitektur dengan orang-orang yang dengan cara hidup sehat. Gimana cara hidup sehatnya? Nah, ini tuh dengan cara orang-orang kayak misalnya naik tangga dan lain-lain. Gimana caranya biar orang tuh makin biasa gitu lah untuk jalan kakinya di rumah mereka jalan lebih sering jalan daripada di tempat-tempat yang deket gampang diakses. Jadi nggak begitu lama jalannya. Nah, terus apa? Ini dikasih tahu nih, ini tentang ini ya apa? Ini back story-nya. Nah, ini mulai dikasih tahu sejarahnya. Ini tuh mulai dari 1998 dari program kesehatan masyarakat. Nah, ini tuh mulai dari tahun 1998 itu tuh mulai populer lah di kota-kota di semua kota, kayak misalnya kota-kota tuh pada infrastrukturnya tuh lebih ngepromosiin trotoar daripada ngebikin jalan tol atau ngepromosiin warga-warganya itu untuk jalan walaupun deket nggak usah naik motor, jalan kaki aja gitu. Nah, di sini di paragraf di kalimat terakhir juga dikasih tahu kalau misalnya active design itu ngebikin ada beberapa trik yang biar bisa nyemangatin orang lah buat bisa nggak mager lah istilahnya. Nah, gini, yang pilihan yang A, it began at the end of 20th century. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, apa sih 20th century itu? Gini caranya. Ini nih abad ke-20 ya. Ini mungkin sedikit intermezzo aja kalau misalnya abad ke-20, 20th century itu dari tahun 1900-an. Abad ke-20 ya. Ini kan ya satu abad 100 tahun kan, 100 tahun. Kenapa kayak 20 dikurang 1 gitu, dikurang 1 jadi 1900. Kalau 21st itu dia itu 2000 atau 18 dia itu 1700. Ya karena kan kalau misalnya kamu ngitung abad pertama kan tahunnya mulai dari 0. Abad pertama kan nggak dimulai dari tahun 100 kan? Ya itu sih kayak background story-nya sih. Iya. Terus yang itu kenapa? Ini benar. At the end of 20th century karena di sini kasih tahu 1998 itu masih abad ke-20. Nah, promoting physical activity is its goal itu benar juga. Kenapa? Karena the movement promote activity through architecture is called active design. Karena gunanya active design tuh biar orang-orang tuh nggak mageran, bisa exercise lah walaupun nggak nyadar, walaupun cuma jalan-jalan doang itu juga exercise gitu. Nah, yang C, kenapa salah? Arsitek and medical professional itu kenapa salah gitu? Padahal kalian pasti baca kan kayak as a part of a university public health program. Nah iya sih, bener sih kayak university public health program. Tapi kamu lihat lagi dari awal. Nah, ini daily kayak gini-gini. Terus for this reason, many architects and designers are working to create building that encourage people bla 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 bla. Nah, di sini tuh dikasih tahu secara tersurat kalau misalnya yang ngedesain itu arsitek sama desainer, bukan medical professional. Iya, mungkin University Public Health Program mungkin kedengarannya kayak medical professional, tapi enggak. Ini ada bedanya kayak ini program kesehatan masyarakat, kayak programnya gitu, bukan seorang dokter lah istilahnya. Nah, it is becoming increasingly common in cities. Itu benar. Nah, kenapa kayak example itu ngeliatnya dari mana? And it has since
gain popularity in cities around the world. Kadang di sini ini sih, kadang ini lumayan nggak begitu susah karena udah tersurat sih. Mungkin yang lain ada punya pilih jawaban lain, nggak apa-apa sih. Mau di ini. Gimana Red, kira-kira? Apa? Mau jawabannya lah pokok gak D. Lek dia apa oleh D. Kenapa? Kalau D kenapa? Kalau D. kenapa? Ini kan dicari yang salah kan, yang nggak benar kan, accept kan. Nah, yang ini kenapa benar dong? Ini kenapa benar? Kenapa active design itu mulai populer di city-city? Karena di kalimat ini nih, it has gained popularity in cities around the world. Ini mungkin nggak selalu sama tok sih ya, kayak bahasanya itu nggak selalu sama, tapi biasanya maksudnya itu sama, kayak ide yang kamu dapat itu sama, maksudnya gain popularity sama increasingly common itu sama gitu. Ya kamu kalau misalnya mulai populer ya biasanya mulai di mana-mana gitu. Oh ini nih, ini ya apa? Anggap aja ini tuh jazz lah ya. Anggap aja ini jazz nih. Surya itu siapa? Ini bahas aja ya, Teh. Halo? Halo? Dibahas aja nggak apa-apa. Pak. Sabi. Nah, jadi di sini teksnya tuh itu lebih besarnya tuh ngomongin tentang popularitas dari jazz sih. Gimana jazz itu ngedevelop genrenya sendiri sebagai genre musik. Nah, di kalimat pertama dikasih tahu nih kalau misalnya jazz itu mulai berkurang reputasinya as low down music. Apa sih low down music itu? Biasanya low down music itu biasanya yang musik-musik dinikmati oleh orang-orang menengah ke bawah. Karena dulu tuh jazz itu buatan orang-orang kulit hitam sama imigran-imigran African American lah di 1920s gitu. Nah, karena mulai semakin populer. Nah, semakin populernya tuh bukan sama orang-orang kelas bawah, malah sama orang-orang kelas atas kayak orang-orang kaya dan lain-lain. And to gain well-served acclaim among intellectuals. Intelektual ya orang-orang kaya. Nah, karena selera musik jazz ini mulai berkurang ya, sebagai nggak segimana asalnya gitu, jadi kayak lupa diri gitu. Nah, musisi-musisi jazz mulai nih ngebikin ngenambahin fitur-fitur yang instrumen yang sebelumnya itu dianggapnya tuh nggak bagus di jazz, kayak inappropriate lah. Kayak di 1950 misalnya, before 1950s, yang dimana sebelum 1950 tuh musisi jazz itu mainin instrumennya, mainin alat musiknya tuh dalam tempo yang ini ya istilahnya,
tempo yang sangat disiplin lah istilahnya. Tempo yang sangat strict. Kayak ini tuh kayak jazz tuh harus kayak gini-gini, jazz itu harus kayak gini-gini gitu. Jadi variasi antara satu musik jazz lain dengan musik jazz lainnya tuh ya nggak begitu banyak sih, nggak begitu beda gitu istilahnya sama kayak pop sekarang. Nah, mana ini? Nah, di dekade ini, di 10 tahun ini, mereka itu musisi-musisi jazz nih mulai cari nih caranya biar mereka bisa improve dengan cara pakai instrumen-instrumen kayak sluring, organ yang listrik, piccolo, dragon ball, akordion, cello, bahkan yang bagpipes gitu ya, yang sangat ini ya, sangat beda gitu ya, dengan ritme-ritme yang harusnya tuh buat piano sama strings gitu. Jadi kayak bagaimana sih cara musisi jazz ini improvisasi? Gimana cara dia bikin inovasi sama jazz yang mulai popularitasnya tuh cuma buat kalangan menengah ke atas, buat kalangan menengah ke bawah tuh mulai kurang gitu. Caranya adalah mereka nih make instrumen-instrumen yang anti mainstream, tapi ritmenya tuh yang tadinya dibuat string or piano itu dipakai buat organ instrumen-instrumen yang ini. Jadi kayak misalnya kayak lagu Jawa gitu ya, lagu tradisional Jawa. Tapi nggak cuma pakai gamelan gitu. Tapi sekarang pakai apa? Pakai bass, pakai gitar listrik, pakai EDM gitulah istilahnya. Kalau misalnya mau dikasih cari bukti paralel ya. Nah, terus di sini dikasih tahu kayak big band itu kayak band-band besar tuh nggak sekarang udah nggak mendominasi dalam genre jazz gitu. Kayak banyak yang diganti tuh yang perubahan-perubahan itu dalam kombo-kombo yang kecil gitu. Aku ini sih kayak nggak tahu dia siapa sih. Kayaknya penyanyi lah. Nah, di contoh kasus yang ini Gary Mulligan Quartet kayak mungkin Gary Mulligan berempat gitu sama itunya ngasih tahu tuh kalau walaupun mereka kecil, walaupun mereka jumlah dari anggotanya tuh sedikit, band-band modern itu bisa main jazz tanpa piano. Kayak mungkin di sini yang pengen diimplikasi adalah dulu jazz 1920-an tuh itu gede kayak kamu main opera gitu, kayak banyak orangnya yang main gitu kan. Ada yang main cello, ada yang main apa gitu. Tapi di 1950 ke atas ini mulai ada perampingan nih, improvisasi dengan cara apa? Jadi walaupun yang tadinya satu band tuh perlu 10 orang atau 15. Tapi sekarang dengan adanya instrumen-instrumen baru, terus instrumen-instrumen ini bisa mainin string-stringnya piano atau string-string yang lain gitu, ritme-ritme yang lain. Jadinya band-band jazz yang 1950 ke atas itu cuma bisa main cuma berempat orang doang, bisa bertiga, berlima. Jadi jauh lebih sedikit kan. Makanya dikasih tahu karena ritmenya only a set of drums and a string bass. Malah ini cuma dua doang itunya apa? Instrumennya. Nah, ini aku lumayan bingung juga ya karena the popular beats in classical modern jazz itu nggak cuma dikasih tahu sih kayak beats-nya yang ngomongin classical modern, karena di sini juga dikasih tahu kalau jazz yang 1950 ke atas. Nah, quintessential moments in jazz music mungkin ini ya mungkin
di achievement dikasih tahu di sini kayak cuma 2 ini kayak sekarang kalau kamu main jazz itu cuma butuh berapa orang gitu. Tapi di sini nggak dikasih tahu, nggak cuma ini doang gitu. Jadi cara aku milih jawaban adalah aku cari kira-kira pilihan mana, jawaban mana itu yang paling mencakup semuanya gitu, paling mencakup semuanya. Hindarin pilihan yang mengerucut kayak gini, itu jangan. Tapi cari mungkin yang di sini gitu, yang di sini. Kalau terus misalnya ada 2 pilihan nih misalnya, ini sama ini misalnya. Nah, kamu cari yang mana yang paling mencakup semuanya. Bisa aja yang ini tuh di sini, yang ini tuh di sini. Ya kamu ambil yang ini gitu. Yang paling mencakup ini ya. Nah, kenapa aku pilih The Rising Prestige and Diversity of Jazz? The Rising Prestige itu dikasih tahu dengan cara ini. Ini walaupun ini tersirat ya, rada tersirat. Kalau misalnya when jazz began to lose its reputation as low down music, berarti kan istilahnya prestisnya itu di kalangan orang kaya tuh makin naik dong berarti. Kayak dia mulai dinikmatin sama orang-orang kaya, cuy. Ya berarti prestisnya naik gitu. Kayak dia mulai populer di kalangan orang-orang intelektual dan lain-lain. Nah, yang diversity of jazz itu aku kurang yakin. Tapi lebih ke ya lebih paling benar inilah, karena diversity of jazz itu nggak cuma tadi di teksnya itu nggak cuma ngomongin kayak jazz yang zaman dulu, tapi juga ngomongin jazz zaman sekarang. Kayak ada yang mainnya pakai ini, ada yang pakai ada yang pakai piano sama string doang. Sekarang ada juga yang pakai mainnya flute, electric organ, piccolo, akordeon dan lain-lain gitu sih kira-kira. Nah, ini tuh ngomongin tentang ini. Mungkin dari penjelasanku mungkin bisa bisa bikin main idea kamu sendiri ya. Jadi tuh ini aku mungkin ngejelasinnya rada nyambung ke tempat lain ya, tapi menurutku ya dari pengalamanku sendiri untuk belajar teks bahasa Inggris, kamu jangan sampai kamu baca doang gitu. Tapi kamu nggak memahami teksnya gitu. Jadi mungkin ya maklumi saja lah. Nah, jadi gini. Jadi zaman dulu tuh motel itu ini ya apa? Kayak kalau kamu nonton di film-film kayak hotel yang kecil gitu ya. Itu pada 1920 to the start of World War II in 1941 is one of uninterrupted growth. Maksudnya adalah bisnisnya tuh ini cuy. Bisnisnya tuh bertumbuh mulu nih, tiap tahun bertumbuh mulu. Dia tuh dari 1920 sampai 1941 nggak pernah stagnan, nggak pernah menurun malah. Dia tuh bertumbuh mulu. Nah, ini belum dikasih tahu nih alasannya kenapa, kayak kok bisa tumbuh mulu gitu. Nah, nanti. Terus motels spread from the west and the midwest all the way to Maine and Florida. What does it mean? Apa sih artinya motel itu spread from the west and the midwest? Ini yo. Nih. Dari ini yo. Ini gambarnya kelihatan kan mapnya? Kelihatan. Nah, apa sih maksudnya dari western of United States sama midwest? Nah, United States itu ada timur, ada midwest, ini midwest sama ini west nih. Ini west. Ini Midwest, ini East Coast. Nah, maksudnya apa? Jadi ternyata gini cuy. Jadi ternyata bisnis motel itu dari daerah sini itu berkembang itu banyak banget sampai nggak cuma di daerah sini doang. Awalnya tuh di daerah sini doang karena banyak wisatawan lah dari sini pergi ke sini, kayak dia nginep kan di sini kan. Nginep nih, cari yang murah gitu kan. Cari yang enak lah. Nah, terus ternyata dikasih tahu di teksnya itu bisnisnya tuh ternyata sampai main tuh di sini nih, ujung sini cuy. Berarti bisnis motel tuh menjamur di mana-mana, Maine sama Florida. Jadi menjamur sama ke mana-mana gitu. Dari sini, sampai sini ada. Nah, gunanya apa sih? Ada dibikin kalimat kayak gitu. Kenapa dibikin kalimat kayak bisnisnya tuh menjabur di mana-mana dari sini sampai sini? Itu buat ngasih tahu kamu seberapa besar sih bisnis motel itu, seberapa menjamburnya sih bisnis motel itu. Kayak bisa aja dibilang kalau misalnya bisnis motel itu dari Sabang sampai Merauke
Itu. Nah, istilahnya gitu. They clustered along transcontinental highway such as US routes 40 and 66 along the north-south routes and the east and west coast. Nah, ini maksudnya di clustered along the transcontinental highway itu maksudnya gini loh, maksudnya mereka itu berkumpulnya itu di deket-deket jalan tolnya US. Kalau di kita mungkin di jalur Pantura kali ya. Kayak hotel-hotel itu banyak di jalur Pantura, banyak di tol Trans Jawa gitu. Kayak misalnya di sini nih ternyata banyaknya tuh dari sini. Banyaknya tuh dari sini, Rek. Di sini tuh banyak motel, di sini tuh banyak motel, di sini banyak motel. Ya karena kan ya orang-orang wisatawan kan pasti zaman dulu ya pesawat kan jarang kan, masih jarang. Orang-orang kebanyakan tuh naik mobil 1920, 1940-an. Makanya kenapa motelnya tuh banyak di deket-deket jalan tol? Karena orang-orang yang naik mobil tuh biasanya capek kan tengah jalan. Wes capek aku, pengen nginep di mana ya Ondil. Ya wes ada motel ya udah gitu. Makanya menjamur. Karena makin banyak orang yang makin berpergian naik jalan tol. Nah, terus there were 16,000 motels by 1930, 24,000 by 1940. The motel industry was one of the few industry that was not hurt by the depression of the 1930s. Nah, jadi gini, itu tuh banyak banget di seluruh dari tepi pantai timur dari California sampai ke Maine, sampai Boston sama Florida, itu totalnya tuh udah ada 16.000 di 1930. Apalagi nambah 8.000 lagi nih, cuma dalam 10 tahun. Oh, berarti gila banget ya pertumbuhannya ya. Dalam 10 tahun aja bisa tambah 10.000 motel. Nah, ini yang teks yang ini ya, teks yang ini ke atas nih, ngasih tahu ke kamu tuh gambaran seberapa besar sih bisnis motel itu. Nah, itu gambarannya. Nah, the motel industry was one of the few industry that not hurt by depression of 1930s. Jadi, ya ini background aja. Kalau misalnya di 1930 di Amerika itu ada krisis moneter gitulah. Kayak semua bisnis itu pada tutup, orang-orang pada nggak punya kerjaan, dipecat-pecatin. Nah, bisnis motel itu salah satu industri yang nggak kedampak sama krisis moneter. Kayak mereka tuh walaupun orang-orang pada nggak punya kerjaan, orang-orang tuh pada nggak bisa makan, kelaparan, mereka tuh masih menjamur. Nah, kenapa? Kok bisa nih? Buat ngejawab semua ini, kenapa? Kok bisa ya? Nah, ternyata salah satu alasannya tuh ini. Their cheap rates attracted traveler who had very little money. Jadi, pas masa krisis moneter kan orang-orang pada nggak punya duit banyak ya. Pada nggak punya, ya mereka pekerjaannya mungkin dipecat atau apa gitu. Nah, kalau mereka pengen liburan, mereka pilihannya antara mau di hotel yang nyaman, tapi mahal, atau di motel yang nggak, ya nyamannya nggak bisa dibandingin sama hotel lah, tapi murah, yang dimana cocok banget nih buat orang-orang yang zaman pada itu pada nggak punya duitnya sedikit gitu. Itu inti dari kenapa bisnis motel itu sangat menjamur pada masa itu ya. Nah, terus apa sih sebenarnya ini topik sama main idea. Nah, ya topik itu topik gitu. Nah, tapi topik itu biasanya itu tentang satu atau dua kata doang sih, satu kata yang sering diulang-ulang gitu. Kayak tadi itu motel bisnis gitu. Nah, main idea itu kalimat utama lah istilahnya, ide pokok gitu. Nah, maksudnya ini tuh apa biasanya? Biasanya itu kalau main idea itu ada di awal sama di akhir kalimat biasanya. Enggak ya biasanya sih. Tapi nggak harus, bisa juga tersirat, bisa juga dia tuh di kalimat kedua. Salah satunya contohnya ini nih. In this wait. Nah, di sini tuh di teks ini salah satunya tuh dikasih tahu nih, it's a bird, it's a plane, bla 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 bla, it's autumn. Nah, kalimat pertama nih ya ini
nggak ini sih, kayak kita tahu kalau misalnya topiknya tuh tentang autumn gitu. Nah, tapi biasanya tuh nggak selalu kalau di kalimat bahasa Indonesia kan selalu kalimat utama tuh satu kalimat pas banget gitu kan. Tapi bisa juga kok kalau main idea itu, ini nggak tahu ya, aku bukan certified English teacher kayak Master Abdul atau apa gitu. Tapi ini di sini tuh juga dikasih tahu kalau misalnya main idea-nya tuh ini. Walaupun awalnya ini gitu. Walaupun awalnya ini, tapi dikasih tahu kalau autumn or fall marks the transition from summer to winter. Jadi jangan selalu terpaku ya, jangan selalu terpaku sama kalimat yang pertama atau kalimat yang terakhir, karena beda-beda. Nah gitu. Ya ini main idenya nanti aku benerin juga sih. Nah ini sih. Silakan baca ini. Nah, ini tuh read the passage below, ya itu. Nah, ini tuh nama teksnya itu biografi. Ya, kamu bisa tahu lah dari kalimat pertama kalau ini tuh ngomongin yang namanya Gifford Pinchot. Ya nggak tahu sih pronunciation-nya apa. Nah, ini tuh biasanya itu tuh ngomongin tentang seorang tokoh. Ini tuh dikasih tahu kalau Gifford Pinchot was the first professionally trained forester in the United States. Berarti dia itu ini kayak penjaga hutan pertama yang profesional di US lah, di Amerika Serikat. Forester, penjaga hutan ya. Nah, ini tuh sebagai kalimat utama nih, kayak pendahuluan gitu. Kayak teksnya tuh mau ngomongin apa gitu. Teksnya tuh mau ngomongin tentang tokoh siapa. Nah, tokoh siapa itu Gifford Pinchot. Kenapa dia dibahas? Karena dia itu first professionally, dia penjaga hutan pertama di Amerika. Nah, habis itu, setelah itu baru mulai nih dari biografinya dia, tentang hidupnya dia. Oh, ternyata Gifford Pinchot itu dia itu lulusan Yale tahun 1889, ya universitas ternama lah. Nah, dia itu juga belajar tentang kehutanan di Eropa. Terus di tahun 1890 dia itu dikasih amanah nih sama Biltmore Estate in North California. Itu kayak daerah lah ya, daerah Biltmore di California Utara. Sekarang namanya Pisgah National Forest. Dan jadi orang yang pertama untuk ngelakuin penjagaan hutan, kehutanan secara saintifik. Nah, apa sih maksudnya? Kenapa dia jadi kayak pertama? Mungkin zaman dulu tuh orang-orang tuh jaga hutan itu bukan orang yang lulusan kampus ternama, cuma orang-orang yang pekerja kasar lah istilahnya, bukan orang-orang yang seorang saintis, bukan seorang-orang yang ilmuwan gitu ya. Jadi dia tuh orang yang pertama yang masukin keilmuan IPA di penjaga hutan gitu. Nah, selanjutnya dikasih tahu nih, perhaps his most important contribution to conservation was persuading President Theodore Roosevelt to set aside millions of acres in the West as forest reserve. Nah, ini apa sih namanya? Nah, ini tuh ngasih tahu tentang apa sih achievement-nya dia yang paling gede. Achievement dia yang paling gede, kontribusi dia paling gede adalah dia tuh ngerayu lah istilahnya, ngerayu Presiden Theodore Roosevelt buat ngebikin national forest kayak hutan lindung lah istilahnya di daerah baratnya Amerika. Jadi national forestnya di Amerika itu tuh lebih banyak di daerah-daerah timur. Kayak misalnya ini nih, kayak di map ini. Kayak ini sejarah US ya. Jadi dulu tuh awalnya tuh yang paling develop tuh ini kayak dicari sini belum banyak yang dieksploitasi lah alamnya, belum banyak bikin tambang dan lain-lain, belum banyak ditebangin pohonnya. Nah, Gifford Pinchot itu
dia tuh ini cuy, kayak dia tuh ngerayu nih sama presidennya, dia yakinin presiden kalau ini tuh hutan-hutan di sini tuh harus jadi hutan lindung, biar konservasi lah, kayak kayak menjaga lingkungan dan lain-lain. Kalau misalnya jangan sampai ini tempat tuh ditebang-tebangin buat diambil kayunya lah, buat diambil apanya lah, istilahnya gitu. Nah, terus these lands now makes up much of national parks and national forests of the United States. Nah, karena Gifford Pinchot itu tadi yang map yang tadi itu yang map yang tadi ini itu tuh jasanya Gifford Pinchot, jasanya si Gifford nih. Kenapa nih daerah-daerah nih bisa terlindungi, bisa banyak national forest di sini? Itu karena jasanya Gifford. Kayak dia tuh misalnya kalau kita misalnya Alvin gitu ngerayu Pak Jokowi biar hutan-hutan Kalimantan tuh jangan dibikin perkebunan kelapa sawit terus gitu misalnya. Nggak ada tukang bakso kan. Nah terus terus di sini dikasih tahu nih kalau misalnya Pinchot bikin kepala kehutanannya dari penjaga hutannya Amerika Serikat lah di 1905. Walaupun Aldo dia tuh cuma menjabat selama 5 tahun, tapi dalam waktu 5 tahun ini dia tuh udah bisa bikin SOP lah, guidelines buat ngerancang tentang peraturan-peraturan hutan untuk bertahun-tahun mendatang. Jadi tuh dia tuh ada 2 nih kehebatannya. Yang pertama, dia tuh bisa ngerayu presiden buat bikin national forest. Yang kedua adalah dia itu menjabat jadi kepala kehutanan. Terus dia itu dalam waktu 5 tahun aja, dalam waktu cuma satu jabatan ya, yang relevannya tuh nggak 10 diperbarui lagi sama penerus-penerusnya. Itu sih, jadi kok ada yang keliru ya, maksudnya marine installations for water safety. Jadi di sini tuh diomonginnya tuh iya sih ada marine installations tentang ini ya, infrastruktur tentang kelautan, kayak ada mercusuar, ada mercu kapal, ada apa ya, buoys mana? Oh ini dia floating buoys gitu. Iya juga buat keselamatan orang kapal, buat keselamatan nahkoda, biar mereka tuh terhindar dari bad weather lah, terhindar dari badai, terhindar dari angin kencang gitu, flag signals gitu. Nah ternyata, tapi kenapa ini ternyata kurang benar lah istilahnya. Nah ada lagi nih yang lebih apa ya istilahnya, lebih mencakup semua lah. Kalau misalnya ini sebagai corong, ini mungkin di sini ya. Kalau ini di sini lebih luas lagi. Kenapa kayak kenapa yang ini salah gitu? Oke, dia di yang lighthouse itu spesifik banget lighthouse gitu. Tapi di sini juga ditekankan tuh kayak maritime signaling device, kayak buat ngesinyalin tentang kelautan gitu. Ini lebih fokusnya itu ke instrumennya daripada keselamatan pelautnya sendiri. Kenapa kayak gitu? Iya sih, yang awalnya tuh kayak ngomongin foul waters biar to warn boaters kan, atau ini inform boaters. Tapi di sini tuh dikasih tahu lagi nih dengan flag signal displayed during the daytime, terus lighthouse gitu. Terus juga compasses and marine can identify gitu, kayak ternyata marine signaling device tuh nggak cuma lighthouse, nggak cuma flag signals, ada juga kompas sama marine charts gitu.
Tuh, of anchored whistles and floating buoys. Floating buoys juga. Terus di sini tuh buat ngasih tahu tentang angin kencang. Nggak secara eksplisit ngomongin keselamatan pelautnya sih. Nah, on the marine charts, di sini nih yang ternyata yang bikin tipping point ya istilahnya. Tipping point ya ini di sini tuh peta kelautan sama sinyal radio itu nggak cuma buat nyelamatin dari badai atau cuaca buruk, tapi ternyata juga bisa dipakai buat ngasih tahu lokasi-lokasi yang dimana ada channels itu ini ya kayak selat gitu ya, kayak tepi selat, kayak ya kalau misalnya ini ya ada samudra gitu ya, ini laut gitu. Ya ini pasti peta lautnya ngasih tahu lah di sini ada daratan gitu kan, nggak mungkin nanti nabrak ke sini kan, biar jalannya ke sini gitu. Nah, terus yang kedua adalah underwater obstructions. Kayak misalnya di lautan nih, terus ada apa misalnya ada batu gede segini, tapi ketutupan sama gelombang. Nah, kalau misalnya naik kapal gitu ya, pasti nabrak dong ini, jadi Titanic kayak Titanic gitu loh, nabrak iceberg gitu kan. Terus juga ada reefs and wrecks gitu ya sama sih konsepnya, kayak ini laut, ini ada mungkin di sini sedikit dangkal karena ada karang-karang gitu. Jadi kalau misalnya kapalnya kamu pengen mendarat gitu, kalau misalnya kesini kan nabrak gitu kan, atau ada kapal karam gitu kayak gini, ada kapal yang karam gitu, bekas kapal karam. Terus kalau misalnya nabrak lah gitu, nabrak gitu. Nah ternyata maritime signaling device ini ternyata nggak cuma tentang for boater safety, tapi juga tentang kayak ngasih tahu fungsinya gitu. Nggak cuma tentang keselamatannya juga, tapi juga ngasih tahu tentang fungsinya gitu. Makanya ternyata lebih tepat ini sih, kayak dia tuh lebih ngefokusin ke fungsi dari maritime signaling device-nya ini daripada keselamatan itunya. Ya walaupun ini juga fungsinya buat keselamatan, tapi dia nggak secara eksplisit bilang kayak biar nggak nabrak atau apa gitu. Itu sih.